Mari kita mensukseskan persidangan Sinode Tahunan 2022 ini. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung dengan Night Call GPIB bersama dengan saya malam ini Pendeta Nancy Uli Heri Kristiono Borupakpahan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangatta. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu yang terus menaungi kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Malam ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus hingga kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam bacaan kita hari ini berusaha menjelaskan ajaran penting tentang kehidupan. Dia menggunakan gambaran kemah, ya. Seperti kita tahu bahwa Paulus itu bekerja sebagai tukang kemah. Jadi gambaran ini sangat dekat dengan kehidupannya. Dia menggambarkan kemah adalah tempat kediaman kita di bumi. Dan juga dia menunjukkan kepada kita bahwa kemah itu gambaran tubuh kita. Nah, baik tempat kita tinggal di bumi maupun tubuh kita, dia katakan sementara. Karena semua itu akan dibongkar. Karena sifatnya tidak kekal. Tapi jangan khawatir. Firman Allah menyatakan bahwa ketika semua itu dibongkar, Allah telah menyediakan kediaman di sorga, tempat kediaman yang kekal. Dia juga telah menyediakan tubuh yang baru, bukan yang fana. Oleh karena itu, karena yang di dunia ini sifatnya sementara, maka kita jangan menjadikan apa yang di dunia ini menjadi tujuan hidup. Tujuan kita adalah dapat mendiami kemah yang disediakan Allah bagi kita, dan kita dapat tinggal dalam tubuh yang baru, yang kekal tentunya. Namun apa boleh buat Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia. Oleh sebab itu Paulus katakan, selama kita hidup di dunia ini, kita masih mengeluh oleh beratnya tekanan. Di sisi lain Paulus katakan, sebenarnya aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini,
walaupun berat, kita harus tabah. Dikatakan dalam firman Tuhan pagi malam hari ini, tabah dan tetap hidup berkenan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus katakan, karena kita lemah, roh yang ada dalam diri kita, yaitu roh Allah, dialah yang akan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah tadi. Yang penting kita mau taat. Kita mau mendengar suara roh itu. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, roh itu menjadi jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka mari Bapak Ibu kita yakin suatu saat nanti kalau kita taat dalam kehidupan kita saat ini, kita mendengarkan suara roh, kita akan tinggal di kediaman yang kekal itu. Kita akan mengenakan pakaian baru, dan tanpa malu kita menghadapi tahta pengadilan Kristus. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semua akan diperhitungkan. Mari kita renungkan malam hari ini. Kalau esok kita bangun, mari miliki semangat yang Rasul Paulus punya. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami tidur, kami telah mendapatkan firman-Mu. Jikalau Tuhan mengizinkan esok hari kami terbangun, biarlah firman Tuhan ini mengubah pemikiran kami tentang kehidupan, supaya kami tidak terikat pada apa yang ada di dunia yang tidak kekal dan akan berakhir, dan suatu saat akan dibongkar, supaya tujuan hidup kami hanya kepadamu Tuhan, pada kediaman yang kekal dan pakaian yang baru, tubuh yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Namun tidak mudah bagi kami menjalani kehidupan yang taat kepadamu di tengah dunia dengan penuh godaannya. Mari Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus menuntun langkah kami, sehingga kami hidup berkemenangan dan pada akhirnya tidak malu menghadapi tahta pengadilan Kristus. Malam telah menjadi bagian kami. Kami akan beristirahat. Jagai dan lindungi kami malam hari ini Tuhan. Berikan kami istirahat yang baik. Biarlah bala tentara surgawi-Mu mengelilingi kami sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga si jahat ataupun orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kami tidak berhasil, karena Tuhan menjadi penjaga dan pelindung kami malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini.